Kali ini kita akan belajar fungsi multivariabel. Nah, pertama-tama kita pengen dulu bahas apa sih yang dinamakan dengan fungsi multivariabel. Kita sudah mengenal sebelumnya, misal kita punya fungsi y sama dengan fx. Jadi di sini x ini adalah variabel bebas, sedangkan y-nya adalah variabel yang tak bebas. Nah, misalnya kita punya fungsi yang lain, misal Z sama dengan fungsi dari X dan Y. Nah, di sini kita tahu bahwa X dan Y ini adalah variabel bebasnya, sedangkan Z ini adalah variabel yang tak bebas. Atau kita juga misal punya fungsi U sama dengan fungsi dari X, Y, dan Z. Berarti di sini X, Y, dan Z ini adalah variabel bebasnya, dan U adalah untuk variabel yang tak bebasnya. Nah, suatu fungsi yang mempunyai variabel bebas lebih dari satu, itu dikatakan sebagai fungsi multivariabel. Jika suatu fungsi dengan satu variabel bebas dapat digambarkan grafiknya dalam satu bidang. Nah, sedangkan fungsi dengan dua variabel bebas, jadi untuk fungsi yang multivariabel nanti dapat digambarkan dalam suatu ruang. Nah, ini adalah bidang koordinat 3 dimensi, di mana untuk sumbu-sumbu koordinatnya, yaitu sumbu X, Y, dan Z, saling tegak lurus dan berpotongan di titik O. Di pusat titik koordinatnya adalah O. Nah, bidang-bidang koordinat tersebut dikenal nanti pada bidang XY, kemudian bidang YZ, dan bidang XZ. Nah, bidang-bidang tersebut itu membagi ruang 3 dimensi dalam 8 oktan. Nah, tempat kedudukan titik P di sini, di dalam ruang 3 dimensi, itu dinyatakan dalam P ini adalah X, Y, Z, berarti ini adalah menyatakan masing-masing jarak titik P tersebut ke bidang YZ, kemudian jarak terhadap bidang XZ, dan jarak terhadap bidang XY. Kita akan bahas persamaan geometri ruang. Pertama kita bahas dulu kurva yang 2 dimensi. Jadi kurva pada bidang datar itu bisa dinyatakan di dalam bentuk persamaan eksplisit atau persamaan implisit atau di dalam bentuk parameter. Nah, gambar di sebelah kanan ini adalah menyatakan bentuk kurva yang dinyatakan dalam bentuk parameter, di mana T adalah parameternya. Jadi kita menggambarkan bentuk lingkaran. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk parameter, X-nya adalah fungsi cos sama dengan cos T, dan Y-nya adalah sinus T. Untuk kurva 3 dimensi lebih mudah dinyatakan di dalam bentuk persamaan parameter. X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dan Z sama dengan Ht. Jadi T di sini adalah parameternya. Berikut ini adalah contoh kurva 3 dimensi yang dinyatakan dalam bentuk parameter, yaitu X sama dengan cosinus T, Y sama dengan sinus T, dan Z-nya sama dengan T. Jadi dimulai, kalau T sama dengan 0, maka X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Itu di sini. Kemudian pada posisi yang di sini, ini adalah untuk T sama dengan Pi. Jadi cosinus Pi, sinus Pi, dan Z-nya sama dengan Pi besarnya. Sedangkan yang di sini adalah untuk T sama dengan 2Pi, T sama dengan 3Pi, T sama dengan 4Pi, dan seterusnya. Garis merupakan kurva yang paling sederhana. Sebelum kita mulai untuk menuliskan persamaan garis dalam 3 dimensi, kita review kembali untuk persamaan garis dalam 2 dimensi. Jadi bisa kita gambarkan kalau ini sumbu X dan Y, misal kita punya garis yang ini titiknya adalah X1, Y1, sedangkan yang di sini adalah X2, Y2, berarti persamaan garis ini bisa kita tuliskan dengan X minus X1 per X2 minus X1 sama dengan Y minus Y1 per Y2 minus Y1. Nah, untuk X2 min X1 dan Y2 minus Y1 ini adalah arah dari garis tersebut. Dengan cara yang sama, untuk persamaan garis pada 3 dimensi, antara titik
X1 Y1, Z1 dengan titik X2 Y2 Z2 bisa kita tuliskan dengan persamaan seperti ini. Nah, untuk X2 minus X1 kita sebut aja A, dan yang di sini B, yang ini adalah C. Ini adalah komponen arah dari vektor arah dari garis tersebut. Nah, apabila salah satu dari arah tersebut bernilai 0, maka pembilangnya yang bersesuaian, yang tadi yang 0, itu juga sama dengan 0. Kemudian jika persamaan ini, persamaan garis tersebut, dituliskan di dalam suatu parameter T, berarti bisa dinyatakan dengan persamaan yang di bawah ini. Untuk lebih jelas bagaimana cara menuliskan persamaan garis lurus, kita coba untuk contoh soal berikut ini. Jadi yang pertama kita akan menuliskan persamaan garis lurus melalui dua titik, yaitu titik min 132 dan titik 214. Jadi untuk titik yang pertama kita saja ini adalah X1, ini Y1 dan Z1, sedangkan untuk titik yang kedua kita sebut saja yang di sini X2, Y2 dan Z2. Jadi kita tuliskan persamaan garis lurusnya X min X1, karena X1-nya adalah min 1, berarti jadi plus 1, dibagi dengan X2 min X1, berarti 2 plus 1, sama dengan Y min Y1, dibagi dengan Y2 min Y1, sama dengan Z min Z1, dibagi dengan Z2 min Z1. Atau bisa kita tuliskan dengan X plus 1 per 3 sama dengan Y min 3 per min 2 sama dengan Z min 2 per 2. Jadi ini adalah persamaan garis lurus yang melalui kedua titik ini. Untuk arah garisnya adalah 3, min 2, dan 2. Untuk contoh yang kedua, kita akan menuliskan persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, 1, 3 di dalam arahnya 1, 0, min 1. Jadi kita tuliskan persamaan garisnya adalah X plus 2 dibagi dengan arahnya adalah 1. Kemudian untuk Y, karena arahnya di sini adalah 0, berarti nanti adalah sama dengan pembilangnya juga sama dengan 0. Jadi kita tuliskan yang Z dulu, Z minus 3 dibagi dengan arahnya adalah min 1. Sedangkan Y-nya adalah Y min 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan garis yang melalui titik min 2, 1, 3 dalam arahnya 1, 0, min 1. Untuk contoh yang ketiga, diketahui garis L adalah garis yang melalui titik 121 dan titik 2, min 11. Diminta untuk menuliskan persamaan garis lurus yang melalui titik 1, min 12 dan sejajar dengan garis L. Nah, berarti dalam hal ini kita harus mengetahui arah garis L itu dulu. Jadi arah garis L bisa kita tuliskan itu adalah sama dengan X2 min X1, jadi 2 dikurangi dengan 1. Kemudian Y2 minus Y1, berarti minus 1 min 2. Dan Z2 minus Z1, berarti 1 min 1. Nah, atau kalau kita tuliskan arah garisnya adalah 1, min 3, dan 0. Kemudian kita bisa menuliskan persamaan garis lurus yang melalui titik 1, min 1, 2 dan sejajar dengan garis L. Kalau garis yang sejajar itu berarti arahnya sama. Jadi kita bisa tuliskan persamaan garisnya adalah X min X1 min 1 dibagi dengan arahnya itu adalah 1 sama dengan Y min Y1 berarti min 1, maka plus 1 per min 3. Nah, di sini karena arahnya dari Z-nya 0, berarti kita tuliskan Z min Z1-nya di sini 2 sama dengan 0. Jadi pembilangnya juga harus sama dengan 0.
Berikutnya kita akan bahas persamaan bidang datar. Nah, persamaan bidang datar yang melalui titik x0, y0, z0 dan tegak lurus dengan vektor normal A, B, C bisa dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Jadi A dikalikan dengan x minus x0, titiknya ini, ditambah dengan B, y minus y0, ditambah C, z minus z0, itu sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan dengan AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana D di sini itu besarnya adalah sama dengan AX0 plus BY0 plus CZ0. Untuk lebih jelas tentang persamaan bidang datar, kita coba untuk contoh soal berikut ini. Kita akan menuliskan persamaan bidang datar yang melalui titik 2, 1, 5 dan tegak lurus dengan vektor min 1, 2, 0. Jadi bisa kita tuliskan persamaan bidang datarnya, yaitu A, di sini ini adalah A, B, C-nya, ini A, dan ini B, ini C. Berarti kita tuliskan di sini A min 1 kalikan dengan X minus X0, ini X0-nya adalah 2. Kemudian ditambah dengan B, B-nya 2, Y minus Y0, 1. Ditambah dengan C, C-nya 0, kalikan Z minus 5 sama dengan 0. Nah, karena di sini 0 dikalikan berapapun akan sama dengan 0. Jadi persamaan bidang datar pada contoh soal berikut ini adalah minus X plus 2Y sama dengan 0. Untuk contoh berikut ini, kita diminta untuk menuliskan persamaan bidang datar melalui 3 titik. Jadi kita tuliskan dulu untuk masing-masing titik persamaannya. Jadi untuk titik yang pertama 2, 1, 1 berarti bisa kita tuliskan dalam persamaan kita, yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D. Jadi X di sini X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 1. Jadi bisa kita tuliskan 2A plus B plus C sama dengan D. Demikian juga untuk titik yang kedua, yaitu A, karena Y-nya 0, berarti min 3C sama dengan D. Kemudian yang di sini 5A, titik yang ketiga, minus 4B plus 3C sama dengan D. Nah, dari ketiga persamaan ini kita lakukan substitusi dan eliminasi untuk mendapatkan nilai ABC-nya di dalam besaran D. Jadi misal kita ambil dulu untuk persamaan 1 dan 2. Jadi misal persamaan 1 dan 2 saya ambil 2A plus B plus C sama dengan D. Kemudian persamaan 2 saya mau menghilangkan A-nya, berarti saya kalikan dengan 2. Jadi di sini 2A minus 6C sama dengan 2D. Kemudian kita lakukan eliminasi, kita dapat B plus 7C sama dengan minus D. Kemudian kita lakukan untuk persamaan yang kedua dan ketiga. Misal kita ambil yang ketiga dulu, saya tulis di sini 5A minus 4B plus 3C sama dengan D. Kemudian persamaan kedua saya juga mau menghilangkan A-nya. Jadi ini saya kalikan dengan 5. Jadi ini 5A minus 15C sama dengan 5D. Kita kurangkan. Kita dapat hasilnya minus 4B plus 18C sama dengan min 4D. Nah, dari dua persamaan ini, kita hilangkan lagi yang B. Jadi, untuk persamaan ini saya kalikan 4. Jadi, kali 4, kita dapat di sini 4B plus 28C sama dengan min 4D. Ini kita jumlah supaya hilang yang B-nya. Jadi sama dengan 46C sama dengan min 8D. Jadi kita punya C sama nilainya sama dengan min 4 per 23D. Nah, kalau kita punya C-nya sama dengan min 4 per 23, berarti kita bisa menghitung A dengan memasukkan ke persamaan ini. Jadi A dikurangi dengan 3 kalikan C-nya adalah min 4 per 23
D sama dengan D. Jadi kita dapat nilai A-nya adalah 11/23D. Nah, untuk yang B bisa kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini, jadi B ditambah dengan 7 dikalikan min 4/23D itu sama dengan minus D. Jadi B bisa kita dapatkan nilainya ini min 28. 28 dengan 23 berarti 5. 5/23D. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, C-nya, berarti bisa kita tuliskan persamaan bidangnya. Jadi A-nya adalah 11/23D dikalikan dengan X, ditambah dengan B adalah 5/23D Y kalikan Y, tambah dengan C, C-nya adalah minus 4/23D Z sama dengan D. Nah, ini semua bisa kita bagi dengan D. Jadi, kita dapatkan 11/23X ditambah 5/23Y dikurangi dengan 4/23Z sama dengan 1. Atau bisa dituliskan dengan 11X ditambah dengan 5Y dikurangi dengan 4Z sama dengan 23. Jadi ini adalah persamaan bidang yang melalui ketiga titik tersebut. Demikian materi kita untuk fungsi multivariabel persamaan geometri ruang. Untuk soal latihan yang bisa Anda kerjakan bisa diambil dari slide-slide pada perkuliahan. Selamat belajar.